siang dan juga selamat datang untuk Bapak dan Ibu Guru Penguji serta Bapak dan Ibu orang tua serta teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Purnadharma selaku moderator, dan juga saya akan memimpin acara presentasi research paper dari kelompok 86 ini, didampingi oleh teman saya Alexis Abimanyu dan juga para guru penguji. Untuk materi dan judul dari research paper ini sendiri adalah pengembangan dalam pengaplikasian sensor MQ2 sebagai alat pendeteksi kebocoran tabung gas LPG. Untuk susunan acaranya adalah presentasi akan berjalan selama 20 menit, lalu diikuti dengan sesi tanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit, lalu oleh penguji bahasa selama 8 menit, lalu oleh audiens selama 20 menit, lalu penutup. Mungkin untuk kelompok 86, waktu dan tempat saya persilakan untuk memulai presentasi. Selamat pagi Bapak Ibu penguji, para orang tua serta para audiens sekalian. Kami dari kelompok 86 akan mempresentasikan hasil research paper kami, yaitu mengenai pengembangan dan pengaplikasian sensor MQ2 sebagai alat pendeteksi kebocoran tabung gas LPG. Nama saya Immanuel Satrio dari kelas 12 A3 absen 17. Nama saya Andrew Kurniawan Halim dari 12 IPA 2 absen nomor 2. Dan nama saya Oliver Shonhenta dari kelas 12 A3 absen nomor 27. Dalam penelitian kami kali ini, kami membagi menjadi beberapa bagian penjelasan, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, dasar teori, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Untuk saya sendiri, nantinya saya akan menjelaskan latar belakang kami dalam melakukan penelitian ini, lalu tujuan kami melakukan penelitian, serta masalah-masalah apa saja yang bisa kami hadapi, serta penyebab-penyebabnya. Hal itu pun juga tidak luput dari seringnya terjadi kebakaran yang disebabkan atau penyebab utamanya adalah kebocoran tabung gas. Dan juga kita pun melihat faktor-faktornya, yaitu dari pemanfaatan gas, bahaya gas yang rawan terbakar, risiko terjadinya pun kebocoran gas. Untuk lebih konkretnya akan saya jelaskan melalui kasus. Untuk kasus yang pertama ini dijelaskan pada kebakaran warteg di Gambir yang berada di daerah Jakarta Pusat. Kejadiannya pada tanggal 28 September 2023. Dari kebakaran ini terdapat 2 korban jiwa serta 3 orang terkena luka bakar. Api yang berawal berasal dari warteg itu terjadi kebocoran tabung gas sehingga merambat ke gedung yang kebetulan di sebelahnya digunakan sebagai ruko jasa fotokopi. Dan dari sini juga bisa kita lihat bahwa kecepatan serta intensitas api merambat itu juga cukup berpengaruh dan mengkhawatirkan. Maka dari itu kelompok kami pun akhirnya merancang sebuah alat pendeteksi kebocoran gas yang tujuannya dengan mendeteksi kebocoran gas tersebut secara akurat. Untuk kasus yang kedua ini kurang lebih mirip dengan kasus yang pertama, namun terjadi perbedaan di awal penyebarannya. Kasus kedua ini terjadi di Kecamatan Situbondo pada Jawa Timur, pada tanggal 4 Februari 2024. Peristiwa ini berawal dari ketika seseorang bernama Pak Hartanto sedang memasang selang sel gas LPG. Dalam upaya tersebut, ketika ia membuka segel gas LPG tersebut, gas tersebut menyemburkan gas, sehingga rumah Pak Hartanto tersebut dipenuhi gas, dan akhirnya penyebaran gas ini pun berpengaruh pada tetangga sebelahnya yang kebetulan juga sedang memasak menggunakan api tungku, dan korbannya ini pun juga terkena imbasnya dan mencederai korban, sehingga tetangga-tetangga di sekitar pun juga akhirnya peka terhadap tersebut dan akhirnya membantu Ibu Kolima dalam menyelamatkan diri. Namun dari kondisi tersebut juga Ibu Kolima terkena luka bakar juga, dan tetangganya pun juga terkena luka bakar, dan kerugiannya yang bisa diperkirakan sekitar 5 juta rupiah. Seperti diketahui, pada akhirnya kelompok kami pun akhirnya memutuskan untuk membuat alat pengembangan dan pengaplikasian sensor gas MQ2 sebagai alat pendeteksi kebocoran gas, dan tujuannya dan harapannya alat ini bisa lebih realistis dan dapat diproduksi maupun digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Berikut merupakan model pengembangan serta subjek pengembangan yang akan kami kembangkan dalam penelitian riset paper ini. Lalu, agar rangkaian dapat berfungsi dalam jangka panjang, tentunya dibutuhkan untuk pengecekan serta perawatan secara berkala. Lalu, untuk mengurangi potensi bahaya dari kebocoran tabung gas LPG, tentunya dibutuhkan output yang efektif. Seperti contohnya adalah instalasi pendeteksi kebocoran gas yang bersifat sensitif maupun akurat. Lalu dari segi harga dan performa pun disesuaikan dan agar terjangkau tanpa menurunkan kualitas dari performa alat itu sendiri. Lalu memastikan agar rangkaian pendeteksi gas kebocoran LPG yang telah dikembangkan bekerja secara optimal juga. Dan saya selanjutnya dijelaskan oleh Dr. Syol. Baik, terima kasih Satrio. Sekarang saya akan memulai dengan penjelasan metodologi. Penelitian kami menggunakan pendekatan research and development atau bisa juga disebut penelitian dan pengembangan. Mengapa penelitian kami menggunakan metode ini? Itu dikarenakan penelitian kami bertujuan untuk mengembangkan alat produk yang sudah ada, yakni alat pendeteksi kebocoran gas LPG yang sudah ditunjukkan pada penjelasan Satrio tadi, menjadi alat yang lebih kompak dan efisien. Setelah proses pengembangan, kami akan menguji produk tersebut supaya bisa mengetahui apakah dapat bekerja dengan baik atau tidak. Metodologi kami terbagi menjadi dua bagian, desain penelitian dan juga prosedur penelitian. Setelah itu, prosedur penelitian juga akan dibagi jadi 4 bagian lagi. Pertama ada pemrograman IC, integrated circuit, ada pembuatan prototipe, setelah itu ada pembuatan rangkaian akhir, dan terakhir kami akan menguji rangkaian akhir tersebut. Berikut adalah daftar alat dan bahan yang akan kami gunakan. Ada 16 alat dan bahan, tapi hari ini saya akan coba menjelaskan 6 alat dan bahan yang pokok dalam percobaan ini. Pertama ada PCB atau singkatan dari Printed Circuit Board. PCB ini kami gunakan untuk menggantikan Arduino dan menjadikannya sebagai basis baru rangkaian akhir kami. Setelah itu ada IC atau Integrated Circuit. Pada percobaan kali ini kami menggunakan Atmega 328P sebagai microcontroller kami. Setelah itu ada servo yang berfungsi untuk menguji knob kompor gas. Setelah itu ada sensor MQ2 yang berfungsi untuk mendeteksi kebocoran gas LPG. Setelah itu ada kristal yang berfungsi untuk mengatur waktu supaya microcontroller dapat beroperasi dengan lancar. Dan terakhir ada regulator. Regulator berfungsi untuk menghentikan voltase yang berlebihan untuk mencegah terjadinya konslet. Berikut akan dijelaskan oleh Andrew. Baik, terima kasih Sean. Sekarang saya akan menjelaskan dasar teori yang dibutuhkan untuk memahami penelitian kami. Pertama, gas LPG. Menurut Pertamina, tabung gas LPG mereka berisi 50% propana dan 50% butana. Kedua gas tersebut sangat mudah terbakar. Dan dalam reaksi pembakaran, gas tersebut bereaksi dengan oksigen yang ada di udara dan menghasilkan gas-gas sisa yang berupa karbon dioksida dan uap air. Sangat penting untuk diingat bahwa reaksi pembakaran tidak selalu melibatkan nyalanya api, seperti pada sensor kami. Berikutnya adalah chip Atmega 328P yang kami pilih karena memang sudah ada di Arduino-nya. Dan chip Atmega 328P ini memiliki 28 pin atau kaki, 14 di barisan kiri dan 14 di barisan kanan. Sebagian besar dari pin ini dapat diatur untuk berfungsi sebagai input maupun output di dalam kode yang kami upload ke dalam chip. Kode tersebut disimpan di dalam read-only memory atau ROM yang bersifat permanen dan dijalankan oleh bagian processing dari chip. Dan untuk sensor MQ2 adalah sensor pilihan kami sebagai sensor pendeteksi gas LPG. Setelah membaca beberapa datasheet dan pilihan sensor, kami memutuskan untuk memilih sensor MQ2 karena performansnya dari tabel kami baca mirip dengan sensor MQ5, tapi sensor MQ2 akhirnya lebih murah. Untuk osilator kristal sendiri adalah sebuah kristal quartz yang sering ditemukan di dalam alat elektronik seperti jam tangan maupun jam dinding yang bertulisan quartz. Osilator kristal mampu mengubah energi listrik menjadi getaran. Hal ini digunakan IC untuk menghitung waktu dan menjalankan fungsi yang terkait waktu, seperti delay misalnya 1 detik. Dan untuk regulator voltase yang sudah disinggung oleh Sean adalah alat elektronik yang mampu menurunkan voltase seperti menerima contohnya arus 16 volt
dan diturunkan ke 5 volt, yaitu merupakan voltase ideal untuk mengoperasikan IC tadi. Nah, energi yang berlebihan akan dibuang regulator voltase dalam wujud energi panas. Pada umumnya dibuang di daerah besi yang di atas ini. Ya, jadi pemanasan mulai dari situ. Untuk servo SD90 adalah servo pilihan kami karena lumayan umum dan harganya juga cukup terjangkau. Servo ini mampu mengubah energi listrik menjadi energi gerak yang berupa rotasi, dan derajat rotasinya bisa ditentukan di dalam kode tadi. Kami menggunakan rotasi 90 derajat saja. Untuk alur kerja program IC kami sebenarnya tidak terlalu ribet. Pertama, ketika sensor IC diberikan daya, maka IC akan langsung menginisiasi pin-pin yang mana yang dijadikan input dan output. Kalau input cuma satu, yaitu dari sensor, dan output ada LED, buzzer, dan servo. Nah, setelah itu IC akan langsung membaca arus yang datang dari servo sebagai pengukurannya. Ketika nilai tersebut melewati batas tertentu, maka output akan dinyalakan dan IC akan menunggu 1 detik untuk mengulangi proses pengecekan. Berikutnya untuk sensor MQ2. Nah, bagaimana sih cara kerja sensor MQ2 ini? Ketika sensor MQ2 dibuka tutupnya, itu ada di bawah di dekat tabung gas. Ketika pelindungnya dibuka, maka kita akan melihat sebuah elemen timah dioksida yang memiliki struktur Lewis sebagai berikut. Timah dioksida adalah sebuah bahan semikonduktor yang sering digunakan dalam sensor karena sifat konduktivitasnya bisa berubah. Nah, pada struktur Lewis ini ada titik-titik ini ya. Itu adalah pasangan elektron bebas. Ketika suatu bahan memiliki banyak pasangan elektron yang bebas, maka dia akan lebih konduktif. Itu arus yang melewatinya akan semakin besar. Nah, pada kondisi dorman, SNO2, pasangan elektron bebasnya akan terikat kepada ion-ion oksigen yang ada di udara sekitar, sehingga pasangan elektron bebasnya diikat dan sensor SNO2 menjadi lebih resistif. Jadi pada kondisi dorman arusnya relatif rendah. Nah, ketika muncul gas-gas seperti propan dan butana, elemen pemanas yang ada di tengah sensor ini akan menimbulkan reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran memakan oksigen. Oksigen yang nempel pada SNO2 akhirnya dihilangkan dan diubah menjadi karbon dioksida dan uap air, sehingga pasangan elektron bebas dapat kembali menempel pada SNO2 dan membuat sensor menjadi lebih konduktif. Jadi arusnya meningkat dan hal itu dibaca oleh IC sebagai terjadinya kebocoran. Nah, ini adalah prototipe rangkaian kami, adalah salah satu tahap yang kami lalui dalam proses membuat rangkaian akhir. Sebelum kami membuat rangkaian yang permanen menggunakan solder, kami menggunakan media breadboard dan kabel jumper loop-on karena mudah untuk dibongkar pasang dan diubah koneksinya. Dan ini adalah regulator voltase LM7805 yang tidak nampak pada rangkaian akhir kami. Kami menggunakan regulator voltase yang lebih kecil, tapi pada prototipe kami menggunakan regulator voltase ini karena kebetulan pin kakinya cukup panjang dan cukup besar dan mudah dicolok di kabel jumper loop-on. Dan ini juga ada konektor DC female jack yang berguna untuk menghubungkan stop kontak melalui adapter dan pada rangkaian. Jadi kami mengutamakan menggunakan sumber daya AC melalui stop kontak karena itu sangat mudah ditemukan. Ya. Berikutnya, setelah kami percaya diri bahwa prototip yang kami gunakan itu dapat berfungsi, kami menyesuaikan skema rangkaian sebelum kami mulai mencoba. Nah, bisa dilihat di sini, regulatornya jauh lebih kecil. Ini adalah regulator AMS 1117 yang hampir tidak kelihatan ya, tapi ada di sini. Walaupun regulator itu lebih kecil, spesifikasinya masih cukup memadai. Adapter kami mengalirkan arus AC menjadi DC 9 volt. Dan regulator ini mampu menampung rekomendasinya sekitar 18 volt turun ke 5 volt. Jadi masih cukup memadai spesifikasinya. Dan rangkaian akhir kami juga melalui beberapa percobaan. Walaupun mungkin tidak terlalu kelihatan, koneksi DC konektor ini dulunya menggunakan lem dan 2 potong kabel yang suka copot dan suka rusak. Jadi pada akhirnya kami memutuskan untuk membor lubang pada PCB dan langsung menyambungkan DC konektor pada PCB. Dan setelah kami memperoleh rangkaian akhir ini, kami menguji seluruh rangkaian dan juga uji coba pada lengan servo ini yang kami gunakan untuk menghentikan knob. Pada hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh kami.
Baik, terima kasih Andrew. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Jadi hasil dan pembahasan kami bagi jadi dua. Ini adalah pengujian lengan servo. Ini pertama, ini dalam video pertama itu kita memakai lengan servo plastik yang umum ditemukan pada servo SG90 karena memutar 90 derajat. Kami memakai lengan servo plastik, bahan plastik, dan kalau dapat dilihat dari video tersebut, saat di bawah tekanan oleh peneliti akan lengan servo plastik akan mengalami deformasi atau bisa disebut juga bengkok. Karena mengetahui ini, kami sebagai kelompok memutuskan untuk mengganti lengan servo plastik menjadi lengan servo besi. Jika dilihat dari video kedua, perubahannya cukup signifikan karena lengan servo besi tidak akan mengalami deformasi dan akan menjalani fungsinya dengan lebih baik dalam mengunci knob kompor gas, supaya pengguna tidak bisa membuka knob kompor gas saat terjadi kebocoran gas. Berikutnya adalah hasil dari pengujian rangkaian kami. Ini nomor-nomor di sini adalah pengulangan percobaan. Ini adalah komponen-komponen yang kami uji, ada buzzer, sensor, servo, dan LED. Lama-lama di sini, ini yang minus ini, itu menandakan bahwa komponen tersebut tidak nyala atau tidak berfungsi dengan baik. Sebaliknya, jika ada simbol centang, berarti komponen tersebut menyala dan bekerja dengan baik. Seperti bisa dilihat dari tabel tersebut, penyemprotan ke-1, 2, dan 3 menunjukkan kelemahan pada sensor MQ2. Mengapa ini? Karena setelah kami meneliti lebih demikian, penyemprotan pertama memiliki waktu interval 5 detik berbedanya dari saat kita mencolok dengan sumber daya. Jadi kita mencolok sumber daya 5 detik kemudian kita melakukan penyemprotan gas pertama. Setelah itu 5 detik lagi kita melakukan penyemprotan gas kedua dan seterusnya. Dari hasil ini kami mengetahui bahwa dalam ujian alat telah dianti bahwa alat sensor pendeteksi kebocoran gas LPG membutuhkan waktu sekitar 20 detik untuk mencapai suhu bekerja. Jadi mengapa ini tidak bekerja? Karena belum mencapai suhu bekerja. Sensor belum mencapai suhu bekerja. Maka jika dilihat dari tabel tersebut, pengulangan ke-4 sampai pengulangan ke-8 dapat dilihat bahwa sensor dan setiap komponen dalam rangkaian tersebut bekerja dengan baik dan konsisten karena telah mencapai suhu bekerja. Mari kita bahas tentang kesimpulan dasarnya. Untuk kesimpulannya dari kelompok kami, pengembangan alat sensor pendeteksi kebocoran gas LPG berhasil dilakukan. Hasil proses pengembangan sesuai dengan hipotesis kami sebagai kelompok. Rangkaian sensor kebocoran gas MQ2 berbasis Atmega 328P dan komponen yang digunakan dapat berfungsi dengan baik. Berarti komponen-komponen seperti buzzer, servo, sensor, dan yang lain-lain bekerja dengan semestinya. Dan ini adalah beberapa saran yang kami menyarankan untuk peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian yang serupa. Pertama, kami menyarankan untuk mendesain layout PCB dari awal dan menghindari penggunaan PCB dot matrix agar tata letak lebih kompak. Karena saat membuat desain layout PCB ini, hasil solderannya tidak terlalu rapi dan itu bisa menyebabkan konflik eksternal dan error. Saran kedua, kami menyarankan untuk mengimplementasikan baterai sebagai sumber daya cadangan. Ini adalah beberapa sumber yang kami gunakan untuk research paper kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Kami akan menguji. Karena waktunya masih tersisa 2 menit, boleh kami praktikkan dulu simulasi kebocoran gasnya menggunakan alat. Jadi sensornya dari tadi sudah tertolak, jadi seharusnya sudah panas ya. Oh iya, buzzernya yang mati ya? Ya, betul. Tapi ininya kunci. Mohon maaf ada terjadi error lagi karena solderannya mungkin kurang rapi. Tapi mau ada, kalau ada boleh. Oke.
mendesain PCB sendiri dan di print atau dibuat secara manual, karena koneksi menggunakan solder untuk pengaplikasian di kehidupan asli itu kurang efektif karena kami bukan pensolder profesional dan hasilnya masih berantakan. Sekian dari penjelasan kami, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya yang begitu menarik ya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh pemberi materi. Untuk Bapak dipersilakan. Oke, baik, terima kasih semuanya. Ini Oliver Sean, Andre Halim, Manuel Gabriel ya. Terima kasih juga untuk orang tua yang sudah hadir. Sudah bagus ya menurut saya. Yang saya catat yang bagus sih tadi latar belakangnya lumayan up-to-date dan dekat dengan tempat kita ya, tahunnya 2023 atau 2024 tadi. Kemudian lokasinya juga dekat ya, yang saya catat. Sebenarnya mau tanya satu tapi ternyata sudah dijawab ya, jadi bagus ya, intinya tadi sudah disebut itu ya. Kemudian tadi yang mengenai gambar komponen tadi ya, komponen itu saya kira lebih baik dikasih nomor tuh ya, untuk yang pembelajaran kita tadi kan terangin yang ada 16 ya kalau ya. Nah itu lebih baik dikasih nomor ya. Nah, jadi lebih ya lebih. Nah sekarang saya mau tanya sedikit. Itu kan ada diagram alir ya. Diagram alir ini membuat sendiri atau gitu kan? Nggak boleh warna lain. Sebenarnya sih karena walaupun bentuknya memang asal, setiap bentuk sebenarnya waktu itu saya sudah bikin juga aplikasi. Untuk yang lingkaran melambangkan awal dan akhir, yang kotak melambangkan kondisi, dan yang bintang di tengah itu pengecekan. Jadi dia selalu kembali ke pengecekan itu dan mengecek kotak itu kondisi dan keluar ke lingkaran, itu hasil akhirnya. Sebenarnya waktu itu segitu, tapi ya kurang di dalam lagi. Berarti itu nanti coba dicari ya. Baik. Ketiganya. Terus berikutnya ini ada skemanya lah ya. Itu kan udah bagus ya, ada fotonya itu ya. Kalau ada skemanya akan lebih bagus sih. Itu sempat saya coba buat. Jadi skema yang saya gunakan untuk saya aplikasi tadi saya model itu saya cuma menggunakan Excel spreadsheet yang saya berikan warna. Karena komponen-komponen ini pertama tidak ditemukan di dalam Tinkercad. Dan kedua, saya sempat mencoba untuk belajar software desain itu seperti Eagle sama KiCad. Itu software untuk mendesain mesin sendiri. Tapi saya tidak menemukan secara spesifik komponen-komponen ini di dalam library-nya KiCad. Jadi saya kira saya akan membuang waktu ketika saya terlalu banyak menginvestasi waktu kepada belajar software yang baru dan gagal. Jadi saya langsung menggunakan Excel dan menjadinya seperti ini. Oke. Nah, jadi mungkin untuk nantinya akan lebih baik kalau skemanya gitu ya. Kan ini kan udah bagus nih, ada contohnya nyata nih. Contohnya nyata, jadi akan lebih bagus ada skema kayak di Tinkercad itu ya. Ya, bisa. Atau pakai software yang lain juga bisa sih sebenarnya. Cuma memang kalau software lain kita buat yang enggak masuk akal juga bisa. Tapi kalau Tinkercad kan harus masuk akal gitu. Itu dari saya. Kemudian ini di sini disebutkan di sini ya, di apa? Ini
belum ada metode peringatan akhir di pendahuluan. Ada pendahuluan di bawahnya abstrak. Ya, nah itu belum ada metode peringatan awal untuk membantu penanganan kebocoran tabung gas LPG. Ya. Memang belum ada. Belum ada yang se-efficient pembuatan. Jadi kami mengembangkan alat yang sudah ada, walaupun ada tapi kami mengembangkan supaya bisa dapat lebih efektif, supaya dapat mendeteksi dan memperingati orang-orang di sekitarnya secara lebih efektif. Mungkin saya menambahkan untuk pengaplikasian di kehidupan sehari-hari masih belum, dan untuk penelitian-penelitian yang serupa sebenarnya sudah ada, tapi mereka masih berbasis Arduino maupun plate open source lainnya yang serupa dengan Arduino. Saya juga ingin menambahkan bahwasanya salah satu bentuk pengembangan dari produk kami adalah memang berawal dari Arduino. Namun kan jika Arduino kan sudah ditemukan banyak di penelitian-penelitian lain. Namun akhirnya kami pun berusaha menggunakan metode pengembangan dengan membuat alat itu semakin lebih kecil dan semakin lebih ringkas gitu Pak. Jadi salah satu metode pengembangannya juga. Ya kalau saran saya sih mungkin lebih ditekankan pada pengembangannya kan, pengembangan dari yang sudah ada, kembangannya diapakan tadi di awal sudah seperti itu kan, dari yang sudah ada dikembangkan. Jadi ini mungkin nanti bisa konsultasi dengan pembimbingnya gitu ya. Ini apa namanya? Mungkin belum ada metode peringatan awal ini bisa diganti kalimatnya. Baik. Ya. Terus untuk yang hasil pembahasan, bisa ditetapi ini, yang hasil pembahasan. Ini kalau dikorelasikan dengan yang dipraktekkan gimana? Apa? Yang ditentang. Centang itu berarti komponennya berbeda dengan baik Pak, nyala dan berbeda dengan baik sebagai singkat mesin. Setelah yang ketiga gitu ya? Iya, karena interval waktunya yang suhu bekerja itu, sensor butuh suhu bekerja supaya dapat berfungsi dengan baik. Ini ada interval 5 detik Pak, jadi ini 5 detik setelah pencolokan dengan berbeda, ini 10 detik, 15 detik, dan setelah itu ini baru 20 detik. Ini baru bekerja, berarti sensornya mencapai suhu bekerja saat 20 detik atau pengulangan keempat. Ini berapa kali diulang? 8. 8 kali. Iya betul. Di rumah. Bukan maksud saya dari ini kan dari 0 sampai 8 gitu kan? Iya betul. Itu dari 0 sampai 8-nya ada berapa kali gitu? Mematikan nggak sih? Iya, maksudnya dari program menonton sekali, program kedua, program ketiga, gitu kan, sampai ke 8 gitu. Nah, data ini apakah 100 kali aja atau kamu nyobain lagi di tempat lain atau paling kan diulang lagi gitu? Dalam kurun waktu yang sama. Ya, tabel ini di dalam suatu kurun waktu. Tapi pengujian seperti ini kami lakukan di beberapa lokasi, seperti di rumah saya di beberapa lantai berbeda, dan juga di CC pernah di lantai ikan. Nah itu saya kira perlu disebutin tuh, supaya lebih sahih dan gitu kan. Udah bagus tuh diulang berapa kali gitu kan. Nah kalau sebutin kan tidak kelihatan gitu kan. Kalau sebutin jadi kelihatan ini datanya memang sahih gitu. Nah diulang kembali. Saya masih sisa waktu 1,5 menit. Iya. Ya intinya sih menurut saya
udah bagus nih, ya udah bagus. Cuma tadi yang tadi perbaikan dan setiap bagian di ramah itu kan ada ketuanya ini mungkin kamu buka lagi. Kemudian kalau bisa ada skemanya ini tadi, skemanya elektroniknya, ya. Kemudian tadi pencantuman ini aja, pencantuman dari berapa kalinya ini. Ya. Saya itu aja sih. Ya. Baik, terima kasih Pak Anto. Selanjutnya mungkin Bu Jasmine untuk waktu dan tempat silakan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Saya mengapresiasi dulu untuk kelompok 86. Saya sudah berhasil. Gimana, susah buat sensor? Susah ya? Berapa kali gagal? Juga bisa dihitung. Baik. Jadi hasil kerja kalian. Kalau bisa dipatenkan juga lumayan, gitu ya. Oke, kita akan masuk ke dalam judul terlebih dahulu. Kenapa sudah senyum-senyum ya? Oke, pertanyaan dasar dulu. Judul kalian kan pengembangan dalam pengaplikasian sensor MQ2 sebagai alat pendeteksi kebocoran tabung gas LPG. Pertanyaan saya yang pertama, apakah sensor MQ2 ini pernah digunakan oleh penelitian lain? Pernah. Oke, kalau memang pernah berarti judulnya betul. Pengembangan dalam pengaplikasian karena pernah digunakan. Kalau belum pernah, maka kata pengaplikasian harus digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan dilihat abstrak. Abstrak itu seharusnya terdiri dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. 4 sudah ada nih. Yang belum ada 1. Metode. Metodenya belum dimasukkan. Gitu ya. Kemudian metode kalian kan research and development. Setahu saya, research and development tuh banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah Bob and Gal. Nah, ini yang nanti akan pengaruh pada langkah kerja kalian. Nah, R&D yang kalian pakai itu menurut siapa? Dari beberapa Itu kan hanya jenis ya. Itu sebenarnya punya banyak sekali. Kalau mau dicantumkan, itu ada Bob and Gal, ada Carry and Carry, ada apa. Kalian mau pakai yang mana? Karena itu nanti akan pengaruh pada tahapan kerja. Itu mungkin lupa kami tambahkan, tapi itu yang Bob and Gal. Bob and Gal ya? Berapa? 11 kali, 11 langkah? Sebenarnya seingat saya itu 11 langkah, cuman agar bisa lebih efisien lagi kami persingkat langkah-langkahnya. Nah, itu yang penting dimasukkan. Karena itu akan menjelaskan langkah kerja kalian. Misal, penelitian ini menggunakan research and development milik Bob and Gal. Terdapat 11 langkah, namun kami hanya menggunakan beberapa. Nah, itu perlu dicantumkan. Karena itu akan menjadi yang paling penting. Karena ada pengujian, ada verifikasi, dan sebagainya. Kemudian, teman-teman, ini sering sekali kalian lakukan kesalahan ini. Satu paragraf hanya 1 kalimat. Tidak hanya kalian, tapi banyak teman-teman kalian pun yang melakukannya. Malah hanya ada 2. Contoh di halaman 1, 2, 3. Di bawah gambar diagram pink. Di bawah gambar 1. Hitung berapa kalimat yang ada? Nah, bagus ya? Minimal 4? Minimal 3. Minimal 3 gitu kan. Lalu, saya tidak tahu kenapa yang di sini bisa berubah bentuk ya. Teman-teman perhatikan grafik 1. Boleh ditampilkan di layar grafik 1. Masih sama di halaman itu. Saya tidak tahu apakah ini pengaruh dari kalian di Google Docs lalu di print. Tempat saya jadi terpisah. Grafik dan gambarnya terpisah. Iya. Saya tidak tahu apakah ini sangat pengaruh dalam percetakan gitu ya. Kemudian kalian kan menggunakan modulnya Pak Fajar dan Pak Ekbal dan Pak Tarto. Teman-teman silahkan dicek bagian Sri Widodo DKK. Ada di situ juga masih di bawah grafik itu kalau tidak salah.
naikkan lagi, naik lagi. Oke, itu ada simbol UF dan sebagainya. Kalau di tempat saya, besaran muatan sampai simbol 1 kali 10 pangkat minus 12 itu ukurannya beda sendiri dengan yang lain. Ini mungkin karena menggunakan fitur equation dari Google Docs, jadi kalau bisa berbeda, itu saja. Itu nanti mungkin bisa kalian berikan kotak saja supaya bisa membedakan. Kemudian di bawahnya ini kan kalian menjelaskan regulator, voltase dan sebagainya tuh. Setelah kata MPS 2022 itu sepertinya ada yang bilang di sana. Nah, apa yang hilang? Kalian tidak mencari yang hilang. Apa? Nah, itu bukan kalimat loh jadinya. Itu klausa jadinya. Tidak selesai. Ya. Oke. Kemudian, sepertinya saya tidak menemukan tujuan dan rumusan masalah pada pendahuluan. Tidak menemukan tujuan dan rumusan masalah. Kalian mencantumkannya juga. Kalau tujuan penelitian tempatnya di situ, maka tidak akan terbaca. Maka pindahkan sebelum bagian metode. Rumusan masalah dan tujuan itu menjadi highlight penelitian kalian. Pindahkan saja di bagian bawah metode. Tuh, kemudian menggunakan kata di mana. Kalian di mana? Baru disadari. Oke, baiklah. Kemudian saya setuju dengan pendapatnya Pak Anto terkait dengan flowchart. Saya mempelajari itu ketika SMP. Ternyata setiap bentuk di dalam ini di TIK itu punya maknanya sendiri dan saya sudah menemukannya. Kalau lingkaran itu on page reference, artinya simbol untuk ruang masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Kemudian kalau kotak itu punya makna proses. Itu apa? Ya. Nah, itu sangat pengaruh. Apalagi kalian pakai sistem kan? Itu akan pengaruh. Jangan membuat kode sendiri ya. Nah, kalau buat kode sendiri, kode stop itu kalian ganti warnanya itu juga pengaruh ya. Kemudian terkait dengan tambahan yang tadi sudah disampaikan Pak Anto, kalau menurut saya kalian bisa tambahkan 1 kolom terkait dengan interval. Karena itu kan ada interval waktu ya. Kalau kayak gini, saya mikirnya adalah penempatan 1, 2, 3 tapi tidak ada interval. Kemudian, ya nanti teman-teman ketika mendapat ini bisa membaca sendiri gitu ya. Terakhir deh, sebelum terakhir, yang terakhir. Daftar pustaka. Kalian membaca semua daftar pustaka? Karena bagus nih, ada banyak nih. Tapi saya hanya menemukan 1, 2 sampai 3 yang kalian tuliskan di sini. Tapi yang lain tidak kalian tuliskan. Berdasarkan siapa, menurut siapa. Semua yang kalian baca itu tetap harus dicantumkan bagian pendahuluan ataupun apa. Itu untuk diparafrasekan. Jadi misal kalian mengambil punyanya Akbar, kalau Alfa Akbar. Nah, teori apa yang kalian pakai? Jadi tidak hanya sebagai sumber referensi, tapi harus dituliskan juga seperti itu. Bisa nanti ditambahkan. Pertanyaan terakhir. Ini lepas dari bahasa. Kita sudah bebas dari bahasa. Oke. Saya hanya penasaran satu hal tadi. Saya juga sudah bertanya pada Pak Anto. Kan kalian menggunakan ini dengan listrik, ya kan? Kalau terjadi kebocoran gas, kemudian ada percikan api, konslet nih listriknya, atau kalau tanpa gas tanpa ini deh, kalau konslet, nanti akan bunyi nggak? Karena kan kalian pakai listrik kan ini. Kalau tiba-tiba listriknya konslet itu akan mendeteksi juga tidak? Atau yang kalian deteksi itu hanya gasnya saja, tanpa api, tanpa konslet listrik dan sebagainya. Konslet pada bagian rangkaiannya. Tidak hanya bagian rangkaian, tapi kan kalian menyambungkannya pada listrik kan itu. Nah. Dan kalau setahu saya ini tidak selalu ya. Setahu saya terkait dengan kompor apalagi gas itu tidak boleh berdekatan dengan listrik. Jadi kalau untuk yang konslet, sepertinya kalau misalnya
listrik rumah macet itu selalu kan mati kan setelah itu. Mati. Listrik rumah kan, kalau macet di Iya. listrik rumah akan mati. Korslet listrik mati kan? Ya, Terus gasnya bocor nih. gasnya bocor. Bunyi nggak? Tidak, karena sumber dayanya harus ada selalu. Berarti ada, nanti kalian bisa juga masukkan dalam Udah ada sistem dalam. saran gitu misal. Ya, Kalau udah. sudah ada ya? Yang mengimplementasikan baterai sebagai sumber Oke. listrik. Soalnya biasa kompor memang udah ada baterai untuk mematinya. Oh iya. Itu kompor ini tidak ada. Oke, tapi ini hanya berlaku untuk kompor gas ya, tidak berlaku untuk kompor listrik dan sebagainya. Iya betul. Dan untuk pertanyaan tentang kompor tidak boleh mendekati alat listrik, sebenarnya kabel-kabel ini masih bisa dipanjangkan jauh. Dan untuk harapan saya ke depannya sih ya, rangkaian yang ada pada PCB itu dijauhkan dari kompor dan kalau bisa didekatkan aja pada adapter ataupun stop kontak. Oh. Karena kabelnya masih dipanjangkan lagi. Dan untuk sensornya sendiri, untuk sensor sendiri masih ada bagian-bagian yang terbuka ya, itu bisa ditutup dengan karet atau isolasi. Oh. Berarti nanti suaranya juga akan semakin kencang ya kalau semakin lama atau bagaimana? Suara buzzernya Iya. itu terpaku pada spesifikasi buzzernya. Jadi kalau buzzer yang itu suaranya begitu doang, tapi frekuensinya sih bisa diatur di dalam kodenya. Oh, itu akan menjadi lebih baik karena kan ada yang punya uang besar, wah satu yang punya uang kecil. Nanti bisa disesuaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Jen dari saya. Baik, terima kasih Bu Yasmin. Mungkin selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk para audiens. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, berarti sudah begitu saja kami berada di penghujung acara. Oh, Biayanya berapa itu untuk produksi? Pak, biaya teknis untuk rangkaian ini doang. Jadi untuk rangkaian ini doang ya, bukan seluruh penelitiannya. Sebenarnya saya belum sempat menyatukan, tapi ada. Kalau dari ingatan saya seharusnya PCB-nya 16.000. PCB-nya 16. Kabel duponnya tergantung berapa kabel, itu fleksibel, jadi tidak saya hitung. Tapi seharusnya juga murah, karena saya beli segepok begini. Kalau untuk IC grosinannya 16.000 juga sih, ya. Atau dikonversikan dari dolar, saya lupa berapa. Jadi sekarang 30.000, buzzernya 6.000 waktu itu. Ini mungkin harganya sudah berubah, kalau buzzer waktu itu 6.000. Terus untuk adapter sendiri 20 waktu itu. Terus regulator, resistor, kapasitor itu yang 2000-an. Regulator, resistor, kapasitor, dudukan. Lagi paling jeli ya video ini. Ini sih, biasanya dia berapa? Sensor juga masih 20-an, 15 sensor masih bisa ya. Sepok kalau sabar. Jadi untuk rangkaian seperti ini, untuk harga satuannya diperkirakan totalnya 91.000 untuk harga satuan. Jadi itu kami sudah menggunakan komponen yang paling murah yang kita bisa cari. Yang bisa cari yang dapat menjalankan tugasnya dengan benar. Tapi seharusnya kalau untuk sebuah manufakturer dan ketika setiap komponen-komponen ini dibeli secara grosir, harusnya lebih murah. Ada hubungannya nggak ya itu gasnya berapa kilo Komposisi gasnya dengan alatnya. Ya, sebenarnya sensor yang kami pilih adalah salah satu dari sebuah seri sensor yang dikeluarkan oleh manufaktur Hanway. Ji, terima kasih juga untuk kelompok 86 atas presentasinya. Terima kasih para audiens sudah mendengarkan. Kami selaku moderator dan juga notulensi pamit undur diri. Terima kasih.